Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vivian Damayanti. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, dalam turunan fungsi trigonometri ini kita dapat menyelesaikan pembahasan soalnya dengan menggunakan aturan pencarian turunan. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita bahas sedikit tentang aturan pencarian turunan. Dalam aturan pencarian turunan ada 8 aturan-aturan seperti aturan fungsi konstanta, aturan fungsi satuan, aturan fungsi pangkat, aturan kelipatan konstanta, aturan jumlah, aturan selisih, aturan hasil kali, dan aturan hasil bagi. Untuk rumusnya nanti akan saya bahas pada contoh-contoh soal sekaligus pembahasannya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Apa itu turunan fungsi trigonometri? Pengertian turunan trigonometri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya sin, cos, tan, cot, atau kotangan, sekan, dan kosekan. Dalam materi turunan fungsi trigonometri ini ada beberapa teorema-teorema yang harus kita pelajari dan ada beberapa juga contoh soalnya yang akan kita bahas. Nah, berikut ini adalah teorema A. Menyatakan bahwa fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Keduanya terdiferensiasikan dan dx sin x sama dengan cos x, dx cos x sama dengan min sin x. Atau bisa dikatakan yaitu turunan dari sin x adalah cos x dan turunan dari cos x adalah minus sin x. Contoh 1, di situ tertulis bahwa cari dx 3 sin x minus 2 cos x. Penyelesaiannya kita menggunakan aturan jumlah. Dalam teorema E, menyatakan aturan jumlah jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f plus g aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x, yakni dx fx plus gx sama dengan dx fx plus dx gx. Seperti penyelesaiannya pada contoh pertama, dx 3 sin x dikurang 2 cos x sama dengan 3 dx sin x minus 2 dx cos x. Sekarang berarti 3-nya turun dan turunan dari sin x tadi pada teorema menyatakan bahwa turunan dari sin x itu adalah cos x, berarti 3 cos x. Nah, 2-nya kan turun. Terus turunan dari cos x itu kan adalah minus sin x. Nah, minus 2 dikalikan dengan minus sin x, berarti kan hasilnya plus 2 sin x. Seperti itu. Contoh yang kedua yaitu carilah dx x kuadrat sin x. Nah, kali ini kita akan menggunakan aturan hasil kali. Pada aturan pencarian turunan dalam teorema G, aturan hasil kali menyatakan jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka fg aksen x sama dengan fx, g aksen x ditambahkan dengan gx f aksen x, atau dx fx gx sama dengan fx dx gx ditambahkan dengan gx dx fx. Nah, seperti penyelesaiannya, dx x kuadrat sin x sama dengan x kuadrat dx sin x ditambah dengan sin x dx x kuadrat. X kuadratnya turunan dari sin x itu tadi cos x ditambahkan dengan, kenapa itu menjadi 2x sin x? Karena turunan dari x kuadrat itu kan 2x. Nah, berarti x itu kan pangkatnya dikurangkan dengan 1, berarti x kuadrat 2 dikurang dengan 1 berarti kan 1. Maka kalau 1 itu kita cukup menuliskan dengan x. Jadi 2x sin x-nya turun. Hasilnya x kuadrat cos x ditambahkan dengan 2x sin x. Atau boleh juga 2x sin x ditambahkan dengan x kuadrat cos x. Selanjutnya yaitu teorema B. Menyatakan untuk semua titik x di dalam daerah asal fungsi dx tan x sama dengan sek atau sekan kuadrat x, dx kotangan x sama dengan minus kosekan kuadrat x, dx sekan x sama dengan sekan x tan x, dx kosekan x sama dengan minus kosekan x
kotangan X. Itu turunan ya, jadi turunan dari tan X itu adalah sekan kuadrat X, turunan dari kotangan X yaitu minus kosekan kuadrat X, turunan dari sekan X yaitu sekan X tan X, turunan dari kosekan X yaitu minus kosekan X kotangan X. Contoh 3, dalam contoh 3 itu carilah dx X pangkat N tan X untuk N lebih dari atau sama dengan 1. Nah, dalam penyelesaiannya kita menggunakan aturan hasil kali. Seperti contoh soal pada sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya, aturan hasil kali. Berarti lanjut saja ke penyelesaiannya. dx X pangkat N tan X itu berarti X pangkat N-nya toron, dx tan X ditambah tan X dx X pangkat N. Nah, berarti tadi sama dengan X pangkat N-nya turun ya. Turunan dari tan X itu tadi dalam teorema B yaitu sekan kuadrat X ditambahkan dengan X pangkat N min 1 tan X. Mengapa itu X pangkat N min 1? Karena di setiap turunan yang berpangkat itu pangkatnya itu dikurangi dengan 1, jadinya X pangkat N minus 1 tan X. Tan X-nya tetap turun ya, tidak menggunakan turunan. Seperti itu. Hasilnya X pangkat N sekan X ditambah X pangkat N plus 1 tan X. Di sini saya juga memberikan contoh-contoh yang lainnya seperti dx sin 2 sin X ditambah 3 cos X. Berarti 2 dx sin X ditambahkan dengan 3 dx cos X. 2-nya turun, turunan dari sin X itu tadi cos X. Kenapa itu jadi minus? Karena 3-nya kan turun. Berarti kan seharusnya plus 3. Tetapi pada turunan cos X itu kan adalah minus sin X. Jadi minus dikali plus yaitu minus, berarti minus 3 sin X. Hasilnya 2 cos X dikurang 3 sin X. Contoh yang satunya pun sama seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.